Pemirsa, pertemuan tahunan ke-42 ADB di Nusa Dua Bali disebut-sebut orang sebagai salah satu pertemuan ADB terpenting sepanjang sejarah ADB karena dilakukan di tengah-tengah krisis keuangan global. Apa dan bagaimana dampak dari sidang tahunan ADB ini? Bersama saya sudah hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Bu Ani, terima kasih dari sini, Bu. Bu Ani, sebetulnya apa dampak ataupun keputusan-keputusan penting yang dihasilkan dari sidang tahunan ke-42 ADB ini? Dampak atau hasil yang paling penting pertama bagi ADB adalah dalam sejarah ADB sesudah lebih dari 14 tahun disetujui untuk menaikkan jumlah resources atau capital yang dibutuhkan oleh ADB untuk menaikkan jumlah operasi mereka di Asia dan Pasifik sebanyak 200%. Artinya modal dari ADB meningkat menjadi 3 kali lipat. Hal ini memungkinkan ADB untuk bisa menaikkan jumlah aktivitasnya, terutama di dalam rangka untuk mendukung negara-negara berkembang dan low income country yang berpendapatan rendah di Asia dan Pasifik. Seperti diketahui, seperti negara-negara Pasifik yang kecil, yang mereka sangat rentan terhadap perubahan dari perekonomian dunia. Maupun juga negara-negara Asia, apakah itu Asia Selatan, Asia Tengah, dan Asia Timur, yang dimana mereka tidak memiliki daya dukung dan daya tahan ekonomi yang cukup di dalam menghadapi krisis global yang sekarang ini terjadi. Memang krisisnya terjadi di Amerika, namun dampaknya sekarang sudah sampai dalam bentuk bahwa negara-negara berkembang ini tidak lagi memiliki akses terhadap modal untuk bisa menciptakan kegiatan-kegiatan pembangunan di dalam mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, krisis ini diperkirakan bisa mempengaruhi tujuan dan target untuk mencapai Millennium Development Goal. Bagi ADB, pertemuan yang ke-42 ini dengan persetujuan dari seluruh 67 negara anggotanya untuk bisa menaikkan jumlah capitalnya, berarti membawa konsekuensi bahwa harapan bagi ADB untuk bisa segera melaksanakan bantuan kepada negara-negara ini menjadi sangat penting. Tadi disebutkan yang perlu untuk dikembangkan oleh ADB adalah mengembangkan instrumen yang fleksibel, yang tepat, dan kemudian bisa dan mengoreksi berbagai kesalahan-kesalahan di masa lalu di dalam memberikan pinjaman, apakah itu faktor yang berhubungan dengan concern atau masalah yang berhubungan dengan keadaan alam atau kondisi alam, sustainability dari environment, kemudian juga dari sisi partisipasi publik atau masyarakat lokal, pengaruhnya terhadap situasi sosial suatu masyarakat. Namun yang penting, ADB mendapatkan mandat dari 67 anggotanya untuk meningkatkan operasinya. Pertama adalah untuk melayani para anggotanya secara lebih baik, lebih cepat, dan lebih sesuai dengan tujuan Millennium Development Goal, maupun target pengurangan kemiskinan di Asia yang jauh lebih ambisius. Baik, Bu Ani, satu hal yang juga ingin diketahui adalah untuk Indonesia, Bu. Apa sebetulnya dampak dari keputusan-keputusan yang diambil tersebut? Apakah mungkin banyak orang mengatakan bisa memperoleh bantuan lebih banyak lagi untuk mengamankan kondisi keuangan kita, atau seperti apa, Bu? Indonesia sebetulnya mulai sekarang harus mulai menempatkan diri sebagai negara yang bisa melaksanakan suatu event-event yang tujuannya tidak hanya sekedar melayani kepentingan kita. Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN, dan kita bahkan dengan dalam krisis ini dianggap yang mampu untuk tetap menjaga kinerja ekonomi yang positif. Meskipun untuk bisa menjaga kinerja ekonomi Indonesia yang positif, kita tetap membutuhkan berbagai macam instrumen dan kebijakan agar ekonomi kita tidak banyak terganggu. Apakah itu dalam APBN melalui fiskal stimulus, apakah dalam bentuk kebijakan-kebijakan untuk mengurangi halangan investasi. Nah, dengan menjadi tuan rumah ADB ini, sebetulnya Indonesia mendapatkan sorotan dan sekaligus tempat. Ini negara yang menjadi tuan rumah ADB ini negara apa ini? Indonesia tentu selama ini terkenal
di dunia karena dianggap negara krisis, negara yang dulu kena Terkena stigma, teroris, Bu, ya. negara korup. Begitu seluruh pimpinan-pimpinan, Menteri Keuangan, Gubernur, dan bahkan tadi ada pimpinan negara yang datang ke Indonesia, mereka melihat tentu dengan mata kepala sendiri. Negara ini jumlah penduduknya saja, tadi negara-negara kecil seperti Georgia, bahkan Tonga, Fiji yang cuma 800.000 penduduknya, Georgia 3,5 juta. Waktu diceritakan Indonesia 220 juta, mereka menganggap how big the country is. And yet, tapi masih bisa tumbuh dengan baik, dilihat pelaksanaannya baik, image kita menjadi bagus. Respect atau yang keseganan dan hormat itu memunculkan kemudian suatu kepercayaan. Dan dengan kepercayaan ini reputasi Indonesia baik. Jadi tidak selalu harus dikaitkan bahwa Indonesia butuh terhadap ini. Tapi sebagai negara yang besar dan kita mulai membangun perekonomian kita, reputasi ini, maka sudah saatnya bagi Indonesia untuk memainkan peranan regional dan global ini secara bermartabat. Baik, Bu Ani, sekali lagi selamat untuk penyelenggaraan sidang tahunan ini sebagai Chairman ADB. Terima kasih untuk informasinya, Bu. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari kawasan Nusa Dua Bali. Demikian perbincangan ini. Hujan lebat tadi malam, mudah-mudahan tidak mengurangi dari acara. Sebetulnya ingin sekali rasanya Pak Mus ini untuk share sesama kita, menarik manfaat dari apa yang sudah kita komunikasikan bersama Bapak Suatu. Seluruh dewan pengawas diganti, media massa yang ada di sini juga banyak, seperti jaminan paling kita. Ketika itu kami yang mungkin itu. Saya berharap mudah-mudahan pertengahan tahun ini selesai ya, paling lambat ya, dengan Filipina, dengan Filipina. Dengan Malaysia belum, tapi saya kira kalau dengan Filipina sudah, mungkin Malaysia tidak lama, tinggal mengikuti pola yang kita siapkan di Filipina. Brunei juga nanti lanjut. Saya kira Brunei akan minta juga. Waktu saya, jadi kelihatannya kalau beras medium ini bisa Filipina, nomor 2 Malaysia, nomor 3 Timur Leste, nomor 4 mungkin Brunei. Pak, jenis beras membaik ya, kurang lebih sekitar 17%, 17,4%, kecukupan modal pada bulan-bulan terakhir ini. Lending relatively masih wait and see kelihatannya, walaupun sebagian bank mengatakan bahwa opportunity atau kesempatan akan sangat besar setelah memasuki triwulan kedua tahun ini. Komunikasi dengan para bankers terus dilakukan. Mudah-mudahan kita bisa segera. Dia katakan oke, sumur ini akan bisa membackup itu. Sumur ini atau BP Migas atau Departemen SIM tidak tahu ini kapan jadinya nih pabrik pupuk. Nah itu yang barangkali perlu ditata, ketepatan waktu berproduksinya pabrik pupuk yang direvitalisasi dan sumur yang siap dieksploitasi untuk mensuplai pabrik itu. Artinya belum ada